Shalom, jemaat Tuhan di rumah. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan dan penyertaan-Mu yang sempurna dan ajaib itu. Dan kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan ibadah hari ini, malam ini dalam kuasa kasih-Mu. Kau mengurapi kami semua dan kami percaya kami mengalami kekuatan dan kemenangan yang dari Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Hari ini luar biasa? Amin. Seberapa yang luar biasa, boleh lambaikan tangan. Haleluya, berikan tepuk tangan aplaus yang meriah buat Allah kita karena Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik dan sungguh baik. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami terima kasih Tuhan oleh kasih setiamu, oleh kebaikanmu, oleh lawatanmu. Kalau kami sekarang sampai di tempat ini Tuhan, bahkan sampai sekarang ini Tuhan kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya kebaikanmu dalam hidup kami. Kami mau nyatakan dan katakan, apapun keadaan kami sekarang ini, Kau Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Terima kasih Roh Kudus, Allah yang baik. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja menjamah setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ingin tinggikan Engkau lebih lagi sampai kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Amin. Jadilah padamu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sampai kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan, meninggikan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bersama katakan, jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidup. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Dari awal kita pujikan lagu ini, jadilah padaku, jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidup. Kau yang maha tahu dalam
jiwaku merindukanmu. Tinggikan dia, angkat tanganmu, serukan, katakan, ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaanmu nyata di hidupku. Tinggikan nama Tuhan, tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan Engkau Tuhan, yang baik, kemuliaanmu nyata ini. Lebih lagi serukan, tinggikan nama Tuhan, mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan nama Tuhanku yang baik, kemuliaanmu nyata di hidupku. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih oleh karena kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Lewat pujian penyembahan kami, Tuhan, kami mau serukan bahwa Kau Allah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apapun keadaan kita sekarang, apapun, mungkin kita gentar, kita takut, kita khawatir, apapun itu, percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Berterima kasihlah kepada Tuhan senantiasa apapun keadaan kita. Mengucap syukurlah kepada Dia. Katakan Dialah yang baik, bahkan teramat sangat baik. Yang percaya Dia baik, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Serukan haleluya. Inilah hati kami Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan, tinggikan Dia. Ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, ya Tuhan, Tuhanku yang baik. Inilah lapang hati kami Tuhan, kemuliaanmu nyata di hidupku. Tinggikan Dia, ku tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaanmu nyata. Tinggikan nama Tuhan, tinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke tinggikan Dia. Tuhanku yang baik, kemuliaanmu nyata di hidupku.
Allah yang mulia, Allah yang patut kita sembah. Hiralah papa patasi, hiralah ya papa 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 papa. Hiralah ya papa patasi, hiralah papa 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 patasi. Haleluya. Sikiralah ya papa patasi, hiralah karala ya papa patasi, hiralah ya papa papa. Hiralah sembah Dia, bermasmurlah bagi Allah kita. Setiap mulut haleluya Tuhan, setiap mulut mengaku bahwa Kaulah Tuhan kami, setiap mulut bertelur Kaulah Yesus kami. Haleluya, yang layak kami tinggikan dan kami puja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau yang luar biasa, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Tidaklah yang batas cakara batas cakara batas se. Batas cakara batas se. Batas se. Mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah senantiasa kepada Allah yang luar biasa, karena kasih-Nya setia, kasih-Nya luar biasa. Dan katakan Dia baik, bahkan teramat sangat baik. Inilah kerinduan hati kami, inilah iman dan doa kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kami mau tetap mengagungkan Engkau, Allah kami yang kudus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau baik, katakan Engkau baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Kau teramat sangat baik, Kau teramat sangat baik Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah waktu kita untuk mencari Tuhan lebih lagi dan bersandar kepadanya. Dan berterima kasihlah kepada Tuhan apapun keadaan kita sekarang ini. Mengucap syukurlah senantiasa dan selalu berdoalah kepada Tuhan. Hiralah papa patas singkiralah ya wala papa patas singkiralah papa papa. Hiralah papa patas singkiralah ya wala papa. Mari saudaraku yang di dalam Tuhan, mari kita berbahasa roh bersama.
Biarlah kemuliaan-Mu nyata Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Yang percaya Dialah yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang Dia buat dalam kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Mazmur 91 berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Salam sukacita, bahagia, dan tetap sehat. Amin. Baik, untuk mengakhiri bulan ini, tanggal 31 Maret, saya akan menyampaikan mengenai tema Yesus Kristus adalah kemenangan kita. Dari Roma pasal 8 ayat yang ke-36 dan seterusnya dikatakan seperti ini. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, sungguh luar biasa ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan menjanjikan satu kemenangan buat setiap kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan satu
contoh keteladanan kemenangan yang mutlak atas segala kuasa maut. Pada saat dia menyerahkan nyawanya di Kalvari, dia menyatakan sudah selesai. Dia serahkan nyawanya pada Bapaknya, dan disitulah puncak kemenangan yang sebenarnya bisa diperoleh oleh Tuhan dan juga bagi kita semua. Sehingga Rasul Paulus tadi mengatakan bahwa hidup kita memang setiap hari ada dalam bahaya maut, saudara. Dikatakan seperti domba-domba sembelian. Kita tidak tahu mengenai waktu hidup kita. Tetapi bukan itu yang terpenting. Karena semua itu sudah dibayar, ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib. Nah, bagian kita adalah dikatakan tadi. Tetapi dalam semuanya, persoalan apapun juga, keadaan yang sukar, keadaan yang baik, keadaan yang sedang terpuruk atau diberkati, atau apapun situasi kita, firman Tuhan bilang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita sering sudah mengenal ayat ini, bahwa kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. More than conqueror. Lebih daripada penakluk-penakluk dari semua situasi-situasi apapun juga. Saudara, dari ayat ini kita tahu, orang Kristen adalah orang yang paling kuat sebetulnya menghadapi situasi-situasi yang sesukar apapun juga. Karena sudah ada jaminan kemenangan. Oleh karena itu saya mendorong untuk seluruh jemaat-jemaat yang ada di rumah, keluarga-keluarga. Ayo tetap semangat. Percaya, jangan ngelokro. Ini hari-hari yang baik untuk kita semakin merasakan hadirat Tuhan dan bahkan mujizat, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita, saudara. Kita lebih daripada pemenang. Saudara, seringkali ada banyak kita diilustrasikan lebih daripada pemenang itu sepertinya seorang petinju yang bertarung dengan musuhnya, kemudian dia bisa mengalahkan musuhnya, dan kemudian dia mendapatkan hadiah yang begitu banyak, dan kemudian dia pulang ke rumah, dan kemudian menjumpai istrinya di rumah, dan kemudian dikatakan hadiah yang sudah didapatkan oleh suaminya dengan cara yang begitu sulit, babak belur, mukanya dipukuli oleh musuh-musuhnya, saudara. Tetapi kemudian sang suami memberikan hadiah, uang hadiah ini kepada istrinya, dan kemudian diterima oleh istrinya. Kita sering mendapat pengertian, oh lebih daripada pemenang itu seperti seorang istri yang terima hadiah dari sang suami yang sudah babak belur, bertinju, saudara. Saudara, mungkin iya betul, ini sebagian. Barangkali pada saat Yesus menyelesaikan masalah dosa kita, dia babak belur. Dia sudah menyerahkan nyawanya, bahkan mati di kayu salib. Sehingga kemudian kita hanya terima anugerah keselamatan tanpa bayar, gratis, free, saudara. Betul, dalam hal itu benar. Tetapi saudara, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menjalani hidup dalam kasih karunia Tuhan, tidak boleh lagi dengan pikiran seperti itu. Karena pikiran seperti itu akan membuat orang Kristen jadi lemah. Orang Kristen jadi cengeng, saudara. Dikit-dikit kita sepertinya tidak berdaya. Kita marah pada saat kita rasanya tidak diberi pertolongan oleh Tuhan. Seorang pemenang, lebih daripada pemenang. Tadi dikatakan dalam semuanya, baik keadaan-keadaan yang tidak baik, bahkan dikatakan bahaya maut sekalipun, kita tetap kuat, saudara. Kita tetap bisa berkemenangan. Saya lebih cocok untuk ilustrasi lebih daripada pemenang. Saya gambarkan seperti seorang pemain tenis yang bernama Steffi Graf. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita pernah dengar seorang petenis wanita dari Jerman yang sangat hebat, luar biasa. Dia merupakan champion dari satu turnamen tenis yang terbesar di muka bumi ini. Ada 4 khususnya championship, kejuaraan dunia tenis yang paling elit, yang paling sangat luar biasa, saudara. Yaitu Wimbledon di Inggris, kemudian Australia terbuka, kemudian Prancis terbuka, dan satu lagi adalah di mana? Ada 4 pokoknya, saudara. Dan satu lagi sebetulnya yang paling disebut Grand Slam adalah, atau Golden Slam adalah Olympic Games, saudara. Saudara, dalam tahun yang sama, 1 tahun yang sama, Steffi Graf berhasil memenangkan Grand Slam sekaligus Golden Slam, saudara.
Ini yang saya sebut lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena dia bisa memenangkan di semua turnamen tenis unggulan, elit yang hanya bisa diikuti oleh hanya beberapa besar dari pemain tenis dunia. Dan yang luar biasa lagi adalah jenis lapangannya berbeda-beda. Steffi Graf dalam tahun yang sama, dia memenangkan kejuaraan 4 Grand Slam dan 1 lagi Golden Slam, yaitu Olympic Games. Luar biasa, prestasinya ini dicatat sebagai sejarah yang belum pernah dikalahkan oleh petenis-petenis yang lain. Luar biasa. Inilah yang lebih daripada pemenang. Saudara, demikian juga kita. Kita harus lebih sebagai pemenang di mana dalam kehidupan kita secara pribadi. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita di saat-saat seperti ini. Bagaimana kita didorong untuk mandiri, bisa membaca Alkitab. Kita bisa tetap melayani Tuhan sekalipun situasi yang saat ini sulit. Tapi juga dalam keluarga. Bagaimana kita juga bisa menjadi anggota keluarga yang baik. Yang selalu berkemenangan. Yang selalu memiliki kekuatan untuk kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Demikian juga dalam pergaulan kita. Bagaimana kita menjadi seorang pemenang. Kita tidak mudah terhanyut, terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang salah. Kita bahkan menjadi berkat buat teman-teman kita di sekitar kita. Demikian juga kalau kita mungkin sudah bekerja, kita menjadi seorang pemenang di tengah-tengah pekerjaan kita. Demikian juga saat kita mungkin ada di masyarakat, kita bisa berkomunitas dengan baik dengan masyarakat. Kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat masyarakat. Bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan, saudara tetap bisa melayani dengan sukacita. Saudara, tentu ini tidak mudah. Ini butuh satu kualifikasi, karakter, pemahaman, paradigma yang baik, saudara. Bahkan pemahaman yang benar, bagaimana Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Saudara, lebih daripada pemenang, itu yang Tuhan Yesus berikan buat kita, saudara. Bukan hanya sekedar menang di satu tempat dan sementara kita kalah di tempat-tempat lain. Kita mungkin bisa berhasil di satu titik. Oh, kita berusaha, usaha kita luar biasa. Kita dikenal oleh orang-orang di luar kita sebagai pengusaha atau bisnismen yang berhasil. Tapi di rumah tangga kita gagal. Tapi di pelayanan kita sering kali banyak buat persoalan, saudara. Atau di tempat-tempat yang lain. Kita mungkin berhasil di dalam sekolah kita, kuliah kita, nilai kita luar biasa. Tapi di tengah-tengah rumah tangga kita menjadi anak yang tidak hormat dengan orang tua. Dan banyak hal yang lain yang kita mesti harus mulai introspeksi hari-hari ini, saudara. Hari ini penting, saudara, untuk kita mulai belajar meningkatkan kualitas hidup kita dengan lebih baik. Kita sementara ada di rumah bersama dengan keluarga, mari evaluasi, introspeksi, saudara. Supaya selama beberapa hari atau minggu kita di rumah, satu, hubungan kita dengan keluarga menjadi semakin baik, semakin dekat, semakin bisa memahami, saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan hanya kita habiskan waktu di rumah, hanya memang kita secara fisik mungkin kumpul, saudara, artinya di rumah, tapi hati kita jauh. Saudara, social distancing ini membuat kita jauh, saudara, secara fisik. Ya. Tetapi saya berharap kita tetap tidak jauh dalam hati. Ya. Semakin justru dekat. Ternyata kita semakin sadar, iya, aku butuh ya. Ternyata kalau tidak ketemu dengan teman, kangen, saudara. Dan kemudian kita bisa melakukan satu hubungan-hubungan yang baik. Membangun satu relasi yang baik. Saudara, ini waktu yang baik. Pakai dengan baik. Jangan malah saudara habiskan waktu di rumah hanya masing-masing main gadget sendiri. Dan sibuk sendiri tanpa ada sesuatu yang baik. Ini akhirnya akan jadi sesuatu yang terjadi masalah, saudara. Ya. Tapi kalau kita bisa saling mengeratkan hubungan. Dan merasakan bahwa memang ternyata kita saling merindukan. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Akhirnya itu jadi sesuatu yang baik, saudara. Saudara, pemenang. Yesus sudah memberikan satu mandat buat kita menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Mari miliki mentalitas pemenang, saudara.
Kita bukan orang yang memiliki mentalitas pecundang. Kita pemenang, katakan amin, saudara. Kita pemenang, saudara. Apapun pergumulan kita. Oleh karena itu mari, saudara. Kalau pemenang artinya kita harus berlomba. Kita tahu hidup ini perlombaan, hidup ini perjuangan, saudara. Hidup ini kesempatan untuk kita terus mengimprove, memperbaiki kualitas hidup kita, nilai-nilai hidup kita, prinsip-prinsip hidup kita lebih baik. Sehingga kita semakin bisa menyenangkan Tuhan, tapi juga menjadi berkat buat sesama kita secara seimbang. Saudara, ada satu jaminan tadi yang kita sudah baca. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tidak satu pun kekuatan apapun yang bisa disebut, baik di muka bumi ini, bahkan di tempat-tempat lain, di waktu yang lalu maupun yang akan datang, yang bisa memisahkan kita. Saudara, itu terjamin. Makanya mari saudara, saudara dan saya sebagai orang percaya, kita terikat penuh dengan pribadi Tuhan, dengan pribadi Yesus Kristus. Dan dialah yang selalu menjadi pertolongan kita, kekuatan kita, semangat kita. Dan bahkan semua yang baik yang Yesus sudah lakukan buat kita, itu menjadi bagian yang kita juga akan terima. Oleh karena itu mari, kalau Yesus sudah menjadi pemenang, dia sudah memenangkan hati Bapaknya dengan mentaatinya sampai akhir hidupnya, sampai mati di kayu salib. Dan itu bentuk kemenangan yang diberikannya juga buat kita. Mari, saya mau dorong untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah, jangan takut, terus berjuang, percaya. Mungkin hari ini kau merasakan ekonomimu sedang merosot, sedang drop. Saya mau katakan, jangan takut. Mari perkatakan, mari percayai. Penyediaan Tuhan itu sangat luar biasa. Allahku sanggup mencukupi, memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Luar biasa. Oleh karena itu mari, kalau mungkin sesaat sepertinya sedang turun, tapi jangan putus asa, jangan berhenti, terus kerjakan bagianmu yang terbaik. Satu kali waktunya, tiba-tiba Tuhan angkat saudara tinggi sekali, dan saudara sudah siap untuk dibawa setinggi apapun juga oleh Tuhan untuk mencapai bagian-bagian yang terbaik dalam hidupmu, yaitu lebih daripada pemenang. Katakan dengan saya, aku lebih daripada pemenang. Katakan dengan saya, aku bukan pecundang. Katakan dengan saya, aku akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah kemenangan bagiku juga. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua dan menolong kita saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, terus maju. Saya mau terus saudara bersemangat. Sekalipun saudara ada di rumah, justru ini waktu yang baik untuk saudara terus membangun kekuatan bersama-sama dengan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, sebelum kami mengakhiri siaran ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara, mulai tanggal 1 April yang akan datang, yaitu mulai Rebu, kita akan tetap bersiaran setiap hari jam 8 malam, tapi kami akan buat dengan format-format yang berbeda setiap hari. Contohnya misalnya hari Senin kita akan banyak mendengarkan pujian penyembahan. Silakan saudara yang di rumah ikuti pujian penyembahan. Memang ini tidak secara live, secara recording. Saudara tapi bisa tetap merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan bilang, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Jadi lakukan pujian ini dengan sukacita, dengan sepenuh hati saudara. Dan saya percaya mujizat Tuhan bisa terjadi. Yang kedua, hari Selasa adalah kita akan banyak menerima pengajaran firman Tuhan. Secara khusus saya akan menyampaikan mengenai topik mengenai Yesus Kristus Tuhan saja. Dan saya akan mulai dari perkataan-perkataan sehat Yesus yang saudara dan saya harus tahu dengan jelas. Kemudian hari yang ketiga yaitu Rabu, kita akan diberikan satu makanan rohani yang sangat baik, yaitu melalui praise and worship yang bersifat live. Dan di sini saya mendorong jemaat-jemaat Tuhan berdiri sebagai pemenang-pemenang, berdiri sebagai pejuang-pejuang iman, berdiri sebagai prajurit-prajurit Kristus, karena kita akan masuk dalam doa peperangan.
Nanti hari Rebu itu akan ada banyak pujian penyembahan. Kita tahu melalui pujian penyembahan Yosafat memenangkan peperangannya itu sangat luar biasa. Kemudian hari Kamis kita akan ber-FA bersama-sama. Ya, hari Kamis kita akan bersama-sama ber-FA. Saudara kumpulkan keluarga-keluarga dan nanti akan dipandu dari gereja, dari melalui siaran ini untuk saudara bisa mengikuti FA dengan tetap dengan baik di rumah-rumah saudara. Kemudian Jumatnya, nah ini Jumat khusus untuk acara youth, anak-anak muda. Mulai dari Powerhouse dan Gen A, saudara akan kumpul bersama-sama. Teman-teman dari pelayanan youth akan melayani saudara dengan acara-acara yang sangat menarik, yang sangat now sekarang, ya, yang sangat kekinian itu, luar biasa. Dan hari Sabtu kita akan masuk dalam acara doa syafaat. Nah, saudara akan didoakan. Beberapa saudara yang mungkin membutuhkan permohonan doa, kalau nanti doakan silakan. Saudara bisa nanti WA di nomor-nomor HP yang sudah disediakan. Silakan untuk saudara bisa menyampaikan doa-doa sehingga kami akan mendoakan setiap hari Sabtu doa-doa kita. Baik tentu doa untuk bangsa negara, tapi juga doa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Jadi ini yang akan kita lakukan sepanjang bulan April, saudara. Nanti ikuti terus. Kalau ada perubahan-perubahan, kita tentu akan menyesuaikan dengan situasi dan keadaan yang ada. Jadi tetap saya mendorong saudara doakan acara-acara ini menjadi berkat buat banyak orang, dan biarlah nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. kubu pertahanan kami. Amin. Hanya di dalam kepak sayap-Mu Tuhan, kami aman. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Karena Engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Takkan ku bimbang.
Mari kita bersama-sama kan satukan hati kita. Tuhan Yesus, aku berdoa buat seluruh jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi aku tahu Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau sedang memberi kekuatan buat mereka. Engkau sedang memberikan satu pengertian-pengertian buat mereka, sehingga melalui masa-masa yang ada saat ini, yaitu kami harus ada di rumah, kami mendengarkan siaran ini, kami percaya Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan sedang menolong, Tuhan sedang membentengi kami, Tuhan sedang bahkan mempersiapkan kami untuk satu masa di mana kemuliaan Tuhan sungguh dinyatakan. Aku memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah, apapun keadaan mereka. Berkati Tuhan, mampukan dan teguhkan, kuatkan hidup mereka, sehingga mereka akan terus maju dan bahkan naik dan tidak akan turun dalam segala keadaan mereka yang baik yang datangnya dari Tuhan. Aku mematahkan segala kuasa-kuasa jahat apapun juga yang mencoba mempengaruhi, yang mencoba melemahkan iman mereka, yang mencoba untuk memecahkan apapun yang Tuhan sedang buat. Aku berdoa di dalam nama Yesus, semuanya menjadi gagal. Rancangan iblis gagal dalam nama Yesus, dan rancangan Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus atas setiap rumah tangga dan jemaat-jemaat yang ada di rumah. Aku memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang akan terus berkarya dalam hidup mereka hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.